Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus sahabul bait Amin Shadiq As-Sajjad, dan doakan habaib-habaib kita semuanya. Ini kalau ngomongin habaib-habaib dari ujung ke ujung habib semua lagi. Mudah-mudahan kabul hajatnya, panjang umurnya, sehat walafiat, semuanya Allah Ta'ala berkahi hidupnya, amin ya rabbal. Ini kita sebutnya jadi kayak perkenalan sekolah ini jadinya. Perkenalkan gitu ya. Ini kita sebenarnya canggung gitu, Allah separuh ilmu hilang ya baik. Otak anda ini separuh hilang gitu. Ngebleng udah. Yang dihadapin orang-orang masya Allah ini. Yang doyannya majlis, yang dekat sama orang soleh, yang nemuin muka-muka orang soleh, masya Allah. Mudah-mudahan Al-Fakir dapetin keberkahan dari hati sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Fakir ini bernama Abdullah bin Muhsin bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Alwi Al-Kabgatnir. Jadi Al-Kabnya Al-Kabgatnir dari Al-Habib Alwi di Palembang. Jadi Abdul Jad ini njitnya njit, Al-Fakir punya njit Muhammad bin Salim bin Alwi Gatnir. Ini hijrah ke Pekojan, dari Pekojan terus ke Keramat Panjang. Mungkin antum sebagian tahu Keramat Panjang ya. Iya, Keramat Panjang biasanya identik sama mancing. Kalau ditanya antum apa Tanggar, gua dulu kita selalu mancing tuh. Terkenalnya mancing doang, ilmunya kagak. Mancing ikan ke laut, ke pulau, betul nggak? Nah ini Keramat Panjang, alhamdulillah di sana banyak daripada ya para habaib, para dzurriyyah Nabi SAW. Nah, di antaranya ada bangsa As-Sergap, Al-Habsyi dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhasil hadirin rahimakumullah, ya kita bertemu dengan Sayyidil Walid almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas di Masyhad Cijurai Sukabumi. Ya, kemudian Al-Fakir dibawa ke tempat beliau di Barpo Mahdi. Ya, kemudian diberangkatkan ke Hadramut. Sampai pulang alhamdulillah beliau tahan. Waktu itu memang lagi perang antara Saudi sama Yaman tuh. Ya lagi perang-perangnya tuh. Ya, orang tua kita awalnya nggak mau aneh pulang tuh. Cuma kata anak punya Umi, katanya, lu kalau nggak pulang Umi bisa mati berdiri. Kebetulan Umi saya Betawi ya. Dia bilang sayang betul sama anak-anaknya. Dia bilang lu kalau nggak pulang pokoknya Umi bisa mati berdiri. Wah kita tetap tuh nggak mau balik. Habib Salim bin Abdullah Syafiri kebetulan pada saat itu beberapa saat sakit. Ya, kemudian setelah agak sehatan mau berangkat untuk berobat ke luar negeri, beliau sempetin jalsah sama para santri ini. Kemudian ditanya beliau, karena sempat viral tuh, ya, katanya orang-orang santri-santri Indonesia ini disuruh pada pulang katanya, kata Habib Salim Syafiri radhiyallahu anhu wa rahimah. Alhasil ketika ditanya, beliau bilang katanya enggak ada yang ngomong wala ana wala Al-Habib Abdullah wala Al-Habib Idrus bin Smith, enggak ada yang ngomong bahwa menganjurkan pulang. Insyaallah tadi mahfud katanya. Ya Madinatul Aulia dijagain sama para wali-wali Allah. Alhasil Habib Salim bilang enggak usah pulang. Kalau ente tetap di sini ya akhir. Tapi ilah katanya, kecuali kalau kedua orang tua ente minta, ente rejak, ente pulang. Ente katanya di Indonesia wala di Malaysia wala dimanapun berkah para guru-guru ente masih banyak. Ya guru di sana di setiap tempat ada. Tapi berkahnya kedua orang tua ente hanya orang tua ente doang yang punya, kata beliau radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Alhasil hadirin rahimakumullah, sampai Al-Fakir tinggal di Barpo Mahdi di kediaman Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas selama kurang lebih 5 tahun di situ, disuruh khidmat oleh beliau, ya, ngurusin santri di Barpo Mahdi sampai akhirnya Al-Fakir ketemu orang condet, akhirnya tinggal di condet. Ya buat, ya punya anak keturunan, akhirnya tinggal di condet. Alhamdulillah ya, minggu-minggu ini juga Al-Fakir udah ngurusin pindah dari Tangerang ke Jakarta ke Condet. Ya doain dari antum sekalian, mudah-mudahan makin berkah, ya makin manfaat, dan makin Allah Subhanahu wa taala berikan ya kebahagiaan jalan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja kali ya. Kita bingung juga nih terhadap tempat gue. Masya Allah. Alhasil ya diantaranya maksudnya saudara saya punya keluarga Ami Salim ini, Habib Salim Al-Idrus ini daripada kakak
ya daripada mertua saya. Ya mudah-mudahan panjang umur sehat afiat ya. Insyaallah. Cukup kali ya. Nah, yang kita aja yang nyali ngapin. Jangan sebab diri Yang lu ngapin. mertuanya diri. Kali. Kita udah perkenalan udah ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Imam al-Muhajir al-Ahmad bin Isa wa Sayyidina Kabir Muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi wa usulihi wa qur'an jami sadatina ala bi alawi wa tawil hubub alaihim ajmain summa al-ruh jamil abdal wal awliya wa syuhada wa salihin wa al-aimati rasyidin wa jami sadatin Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah nawaina at-ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bukan mengajar tapi mudzakarah karena tidak ada satupun di antara kita yang hidup di dunia ini sampai akhirat yang sial, yang tidak selamat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala itu nyebutin di Al-Qur'an wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak hanya cukup beriman, enggak hanya cukup beramal soleh, tapi wa tawassaw bil haqq. Jadi kita mudzakarah, antum ingetin Al-Fajir, Al-Fajir juga sama ingetin antum biar sama-sama masuk surga selamat di dunia wal akhirah. Jadi kita sama-sama ambil berkah daripada kitab yang Al-Fajir bawa, ya secomotnya kata misalnya katanya, "Wih, bawa kitab apa sih? Ya, kalau Injil bisa Injil bawa." Kalau Injil bisa Taurat udah deh, kalau ada deh bawa aja udah. Gitu. Jadi secomotnya aja deh. Kita kebetulan ada satu kitab namanya kitab Al-Hikam dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita ambil berkahnya, kita baca bareng-bareng ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ula. Qala radhiyallahu anhu. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda da'iratain da'iratir rahmah aw da'iratil hikmah. Faman kana al-yawm fi da'iratir rahmah kana ghadan fi da'iratil fadl. Waman kana al-yawm fi da'iratil hikmah kana ghadan fi da'iratil 'adl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhum alif hadal kitab rahimahullah wa adamana fa'bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa bikum fidarini amin ila aqal. Qala radhiyallahu anhu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan al-khalqu ma'al haqqi, makhluk manusia seorang hamba itu bersama Allah Subhanahu wa taala la yakhlu ahadun minhum, enggak kosong, enggak luput satupun dari mereka min an yakuna fi ihda da'iratain, berada di salah satu dua keadaan, da'iratir rahmah atau da'iratil hikmah. Kita nih hadirin rahimakumullah, hidup di dunia ini ya, pasti berada di salah satu dua keadaan ini. Pertama da'iratul rahmah, yang kedua da'iratul hikmah. Apa sih da'iratul rahmah? Da'iratul rahmah itu artinya keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, rajin, ngaji, getol, tahajud, bangun, baca Quran, ya, sering. Nah, itu namanya da'iratul rahmah tuh. Sedangkan sebaliknya, ya, ada orang tuh yang berada di da'iratul hikmah. Da'iratul hikmah itu artinya sebaliknya. Dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngaji gak mau, tuh, sholat gak pernah, tapi duit yang banyak. Ada gitu aja. Ini ngomong-ngomong asal usul ngaji sholat gimana nih saat ini? Ini kayaknya mukanya pada galau semua ya. Tapi rahimahullah tahu nggak? Yang ajib ngaji sore itu, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan katanya, wa fi imarati ma ba'da salatil 'asr khasiyah gawiyah
lijalbil arzakil qalbiyah. Kata beliau katanya pengajian atau memakmurkan waktu setelah asar itu katanya keistimewaannya sangat kuat untuk apa? Rezeki hati. Jadi kita kalau hadir majlis-majlis tuh yang dilaksanain ba'dal asar yang disebut roha, itu rasanya tuh biasanya pulang dari roha makin tenang hati gitu, betul ya? Makin kayak seneng gitu. Ya paling dirinya bingung, orang senyum-senyum ya kan dari pulang ngaji dari misa. Kenapa nih? Oh ternyata kita ngaji itu dapetin apa? Ketenangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Habib Umar bin Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya, beliau mengatakan katanya innalillah sahabah ma'nawiyah la turabil basar. Disebutkan kalau Allah itu punya awan. Awannya itu nggak kelihatan sama mata kita. Yang mana awan tersebut katanya mencari mithil hadal majlis di majalis ilmu wa raha wa dzalik. Jadi cari-cari majlis tuh. Yang zikir, yang ngajinya, yang baca kutubus salafnya dicari-cari tuh. Ya, ama itu awan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia ketemu ke tempat, maka tunfir dia. Dia menurunin hujan. Wala tunfir ila alal ghulub. Enggak menghujan kecuali kepada hati-hati yang hadir di tempat tersebut. Makanya katanya dikatakan orang kalau keluar dari rauha majlis di sore hari itu biasanya tuh hatinya rada-rada adem, tenang, seneng. Ternyata itu apa? Hasil daripada yang kita dapetin di majelis ilmu, di majelis roha. Mudah-mudahan kita juga dapat ke sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya mungkin Ani Sadik bikin sore nih di jamaah kayaknya mukanya kayak pada nggak tahu nih mukanya kenapa nih, kurang duit, kurang diri apa kurang apa? Mestinya emang kalau ngaji dia perempuan itu kan di sini taruh kali jadi pada melek semua gitu. Masya Allah. Hadirin salam ya. Kurang lebih begitu dah kita apa adanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi Allah itu menempatkan hambanya salah satu dari dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan rahmat tadi kita sebut. Yang kedua adalah dalam keadaan hikmah. Dia sehari-harinya jauh dari sesuatu yang bikin Allah ridho. Ya, artinya di situ dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak baca Quran, dia nggak tahajud, dia subuh aja nyari duit aja, nggak ada sama sekali akhiratnya. Maka kata beliau, faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana godan fi dairatil fadl. Orang yang di dunianya dia itu dalam keadaan rahmah, baik sama orang, rajin ngajinya, rajin baca Qur'annya, rajin tahajudnya, maka kelak di yaumil qiyamah di akhirat nanti dia akan di daerah fadl, akan di keadaan mendapatkan fadlullah, keutamaan Allah. Nah, keutamaan Allah. Sedangkan sebaliknya orang yang sekarang hidupnya itu penuh dengan kebejatan, kemaksiatan dan sebagainya, nanti na'udzubillah min dzalik kana godan fi dairatil adl. Nanti di akhirat dia dalam keadaan mendapatkan adilnya Allah Ta'ala. Ini hadirin, nggak ada apapun ya, yang menjadikan amalnya bisa masukin dia ke surga, gak ada. Kita ini biar kata ya, wirid sampai berusaha, tasbih sampai putus tuh ya, saking banyaknya kita wirid. Biar kata kita sujud sampai bolong jidat kita, itu semuanya nggak bisa masukin kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mahal. Ya, namanya surga mahal. Ya. Ini surga yang betul-betul nggak pernah dilihat gitu kenikmatannya, nggak pernah didengar kenikmatannya. Surga tuh enak banget. Ya, surga itu nikmat banget. Makanya nggak bayar. Ya, kalau misalnya surga itu nggak enak dan nggak nikmat banget, ya, hadiahnya, ya misalnya kerupuk kaleng begitu, hadiahnya makan pecel dan sebagainya, ya kan? Kita nggak bakal sesusah ini buat dapetin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking susahnya, ya ini surga, saking nikmatnya ini surga, makanya susah. Gitu. Nah alhasil, kita beramal di dunia ini itu tujuannya adalah dapetin rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak bisa tuh, atau orang pun masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu Nabi cerita tuh. Ya, Nabi cerita, kata Nabi katanya, ya ada dulu ya salah satu orang umat terdahulu yang beriman kepada Allah, dia di pulau terpencil ibadah 500 tahun. Aku bayangin coba 500 tahun zaman dulu ya kan, umurnya kan panjang-panjang gak kayak kita. Kita umur 60-70 tahun aja jalan pada miring semua. 60-70 tahun tuh. Ya orang dulu umurnya lama, ya ada 500, ada yang 700. Nah alhasil
Ketika dia wafat, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan dia dipanggil sama Allah Ta'ala. Kemudian dipanggil malaikat, ya malaikat, adkhil hadza abdi al-jannah birahmati. Dia masukin nih hamba saya ke dalam surga. Siang Anda melihat nih. Maksud kasihan aku paham gak kira-kira? Anda ini punya apa sebutnya pertunjukan. Zaman dulu kan pertunjukan ya, ada pertunjukan nih, ya. Terus ada orang dari luar, nyangak aja mukanya itu. Dia punya mulut menganga aja. Ya Allah, kayak kesian banget gitu. Nggak bisa masuk ke dalam pertunjukan karena bayarnya mesti apa? Mesti bayar. Tuh, masuk ke gedungnya tuh ya mesti bayar. Ya anak yang punya, ya kan kesian melihat dia, melihat orang pada masuk, kok dia nggak bisa masuk gitu karena nggak punya karcis. Alhasil, ya kan, ada panggil nih, ente kenapa nyangak di sini nggak mau masuk? Ya kan, ente kenapa nggak mau masuk? Masuk aja nggak apa-apa. Enggak Ustaz, dia punya pertunjukan Ustaz aja. Nah ini Ustaz, ini Ustaz punya pertunjukan dia, ya kan, punya film. Nah, punya pertunjukan, punya film. Alhasil, udah ente masuk aja nggak apa-apa, karena kesian ngeliat ente, udah masuk aja. Nah itu perumpamaan orang nih yang diceritain sama Nabi, ibadah 500 tahun itu dikasihanin sama Allah masuk surga, begitu modelnya. Kita bayangin coba. 500 tahun ibadah, ya, masuk surga karena dikasihanin. Kira-kira nih hamba, ya ini enggak apa sebutnya bakal apa namanya ngomong nggak sama Allah Taala? Bakal ngomong, apa sebutnya bahasa kita ini protes sama Allah Taala. Ya Rob, kok saya masuk surga karena dikasihani? Kok saya masuk pertunjukan karena dikasihani? Gak bisa dong. Gitu, bahasa kita begitu ya. Gak bisa dong, kok saya udah ibadah 500 tahun. Saya udah beli karcis ini. Maka kemudian dia kata Allah Ta'ala, ya Her, ya malaikat panggil lagi. Ya. Timbang satu nikmat pandangan mata, ya, dengan amalan dia yang katanya itu bisa membayar surga yang Anda bakal kasih. Akhirnya ditimbang, kata Nabi SAW. Enggak dua mata, satu mata. Ya kan, bukan matanya, pandangannya doang. Ditimbang tuh, ya, satu pandangan mata, ama yang namanya ya, nikmat, ama namanya amalan 500 tahun. Apa yang terjadi kata Nabi SAW? Ini itu penghuburan. Ya kan, nikmat satu pandangan mata lebih berat dari amalan 500 tahun. Ini kira-kira ini kalau kita bandingin sama amalan kita, kira-kira ini gimana nih kira-kira? Kita banyak ngopinya kita ya. Kita banyak kongresnya, tahu kongres? Kongkong nggak beres-beres, ngobrol nggak jelas dulu, ya kan? Apalagi saya belum lihatnya punya restoran juga. Mudah-mudahan pengen mampir aja, betul nggak? Bayar dibalas, yuk kira-kira. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, wahakala. Kita ini apa sebutnya? Berusaha. Ya, kita hidup di dunia ini berusaha buat dapetin rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, susah kita kalau dapetin surga dengan hanya amalan kita yang gini, susah. Jadi kita ini berusaha buat dapetin rahmatnya Allah. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW, ya, itu lagi kumpul sama sahabat-sahabat, Nabi bilang begini katanya, ma minkum min ahad min nafsin manbusah illa waqad kataballah maka naha minal jannah wan nar illa waqad kutibat syaqiyah aw sa'idah. Arti bebasnya tuh, nggak ada satu orang pun nih kita semua yang hidup di dunia kecuali udah tercatat dia ahli neraka apa ahli surga. Ini mungkin di otak antum sama kayak otak aneh bakal nanya, lah kalau begitu mah mendingan kita ngopi aja saudara-saudara begini, ngapain hadir yang misalnya, ya kan? Capek-capek terus apa namanya duduk ya nggak bergerak berjam-jam, mendingan di rumah santai bercanda sama bini segala macam, bini 3 lagi. Wah enak udah, ngapain hadir majlis, ngapain sholat kalau udah tercatat ya daripada min ahli jannah atau ahli neraka begitu. Nah itu pertanyaan ternyata itu juga ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka para sahabat nanya sama Nabi SAW. Bagalah rajulun, satu orang nanya, ya Rasulullah, apalah nafsu ala kita bina wa nadahul amal. Ya kalau begitu udah kita ngikutin ketetapan kita aja udah. Ya kita ujung-ujungnya kalau maksiat juga ahli surga ya tempatnya husnul khotimah. Ya, kalau misalnya kita ahli ya, sholat, ahli ibadah, kalau misalnya tercatatnya minas syagawah ya kan, ahli syagawah naudzubillah min dzalik, ya dia minal asya ya bakal teraka husnul khotimah. Ya mendingan kita diam aja dan nunggu akhir hayat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amal ahli sa'adah.
Wa man kana min ahli syagawa fasayasiru ila amali ahli syagawa. Faqala ya'malu wa kullu muyassarun lima khuliqa li ajli. Jadi kata Rasulullah SAW, sekarang begini aja, kita ngurusin surga neraka itu bade nanti. Kita kadang-kadang udah mikirin di masa depan aja. Kita kadang-kadang ngobrol ya sama teman kita. Ya kita kira-kira nih di masa depan ini kan zaman Prabowo berantakan nih, bukan misalnya gitu. Ya kita buat future kita gimana di masa depan nih? Waduh, duit udah ludes, usaha udah berantakan, kerja udah susah. Lah masa depan dipikirin hadirin. Ya kan, nih kita diajarin sama Nabi SAW, katanya udah gak usah mikirin surga, udah gak usah mikirin neraka. Yang penting sekarang katanya siapa orang yang dia memang ahli surga, dia bakal jalan sesuai dengan amalan ahli surga. Sekarang kita lihat aja diri kita, ya, kira-kira tuh diri kita lagi ngelakuin amalan ahli mana? Kalau dia misalnya melakukan amalan ahli surga, ya insya Allah min ahli jannah. Kalau dia misalnya ngelakuin ahli neraka amalannya, ya berarti dia min ahli nah. Tapi nggak kepedean juga. Kadang-kadang gitu, wah, alhamdulillah berarti gue kayak calon-calon surga. Kayaknya calon-calon dari surga nih. Nggak usah kepedean juga karena kita adalah orang yang dididik sama para guru-guru kita, sama para ulama-ulama kita, sama apa sebutnya para sahabat yang sumbernya dari Nabi SAW, bahwasanya kita hidup di dunia ini kata Imam Al-Haddad 3. Yang pertama, ya kita harus apa? Al-ibadah bil jiddi wal ijtihad. Ya kan? Ibadah semati-matinya. Kita udah berusaha mati-matian ibadah. Dan apa itu? Kita kurang dari ibadah yang pertama. Yang kedua katanya al-i'tiraf bit taqsir. Ngakuin kekurangan dari ibadah kita. Ya Rabb, enggak ada apa-apa ini ibadah saya, sholatnya saya, ininya saya serba kurang, enggak mencukupi daripada, enggak membandingi daripada nikmat yang Kau kasih ke saya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, al-bara'atu minal hauli wal quwwah. Ya, artinya adalah dia membebaskan diri dari kekuatan di dalam melawan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Artinya gini, kita kalau lagi ya tergiring untuk roha, tergiring untuk ngaji, tergiring untuk sholat, tergiring untuk tahajud, kita jangan menisbatkan itu tuh ke diri kita gitu. Wah ini usaha ana nih. Wah ini karena bakat ana nih. Oh ini karena anak, akhirnya itu berantakan. Jadi kita nisbati ini yang menggerakkan, yang mendorong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin singkatnya begini, dulu tuh kita maksudnya kita kalau baca Al-Quran tuh kita baca dikit-dikit biar ngerti gitu artinya. Itu antum kalau baca Al-Quran pernah nggak mendengar kisahnya Nabi Musa alaihissalam berburu sama Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Itu kan berburu tuh Nabi Allah Musa alaihissalam datang ke Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir, ya Musa itu nggak bakalan bisa ngikutin aneh, karena magonnya aneh sama magon ente beda. Anak hakikat, ente syariat, nggak bakalan pernah nyambung, begitu. Tapi kata Nabi Musa apa? Dia bilang, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amro. Perhatiin penyampaian cerita Allah Ta'ala, kisahnya Allah Ta'ala. Bukan kita merendahkan Nabi Musa ya, karena Nabi Musa dengan magam syariatnya, tapi cara penyampaian Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah bilang Nabi Musa kata-katanya begini, ya kan? Satajiduni, kamu akan dapati saya insya Allah sabiran, tenang aja saya bisa sabar. Saya bisa sabar. Wala aksilah kamu, dan saya nggak bakalan durhaka kepada perintah itu. Berarti itu saya Nabi Musa. Hasilnya bagaimana? Dihidir, ngebolongin perahu, ikan. Yang kedua lebih parah lagi, anak kecil main kepas saya palanya, impar lagi. Yang ketiga, ya kan, mau roboh tembok, ditahan sama Nabi Khidir tuh. Terus kata Nabi Musa, karena di kampung itu nggak ada yang ngasih makan buat mereka berdua, kan Nabi Musa bilang, kenapa kita nggak bisa minta upah aja sama orang yang kita selamatin, minta aja upah sama dia, begitu. Nah alhasil kata Nabi Khidir, oh berarti udah 3 perkara yang ente ingkar amanin, sekarang udah nggak bisa. Ente berguru, ente jadi murid anak nggak bisa. Nah intinya di situ gagal nggak kira-kira hadirin? Gagal. Kenapa gagal? Karena di awal dia selalu mengatakan anak, saya. Tapi perhatiin kisahnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi nyembelih Nabi Ismail. Gala bahasa Al-Quran.
ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, semalam abang mimpi nih motong ente disuruh Allah, kira-kira menurut ente gimana, coba pikirin aja dah. Lihat tuh jawab Nabi Ismail, qala ya abadi fa'al ma rumah, kerjain aja lah. Kalau Allah yang di rumah kerjain, satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuh kalimatnya, kamu akan dapat di saya termasuk orang-orang yang bersabar. Haji itu kalimat. Kata para ulama, akhirnya sukses Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail sukses? Karena Nabi Ismail tuh ngomongnya nggak saya sabar, tapi sebagaimana Allah bikin hambanya yang lain sabar, masa Allah nggak jadiin saya bisa sabar? Kamu ya kira-kira. Jadi makanya kita tuh kalau apa-apa usaha udah nisbatin semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya nisbatin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada. Jadi yang namanya apa? Yang namanya hidup kalau udah nyenderin ke Allah Ta'ala, jadi banget sudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang kalau tawakal sama Allah, Allah sebagai yang mencukupi dia. Allah cukup bagi dia. Coba kalau Allah udah ada buat kita bagaimana? Man wajada Allah famada faqad wa man faqada Allah famada wajad. Orang yang udah dapatin Allah, apa yang bakal kehilangan dari dia? Orang yang kehilangan Allah, apa yang dia bakal dapat? Tidak ada. Itu tujuan Allah didapatin. Tawakal aja sama Allah Ta'ala. Kalau kata Habib Muhammad dulu tuh, kita itu kalau belajar hidup kayak orang makan katanya. Kita kalau lagi makan, makan jengkol, makan tempe, makan tahu, makan macam-macam dari kita makan. Lewat dari tenggorokan bagaimana coba hasilnya? Ya kan? Tawakal udah Allah yang ngatur. Kali gitu jengkol ke kanan. Tempe jangan gini. Kan begitu kan? Yang ngatur siapa itu? Allah Ta'ala. Kita cuma ngunyah doang, ikhtiar. Udah ngunyah lewat tenggorokan, siapa itu yang ngurus? Allah. Cakep nggak kira-kira? Cakep. Kalau Allah yang ngurus cakep, coba kalau kita yang ngurus coba berantakan deh. Ini kan berantakan. Tapi kalau Allah yang ngurus bakal cakep. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang pasrah hidupnya apa-apa sama Allah Ta'ala, maka Allah cukup bagi dia. Begitu ya. Alhasil ya, kita ini di akhir daripada pengajian pada sore hari ini, mudah-mudahan manfaat. Nah, alhasil kita ini hidup udah fokus ya, jalanin aja yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Urusan surga menerangkan ntar Allah yang kasih. Kalau kita sampai mati terus begini ngaji biar kata 2 minggu sekali juga. Kalau di sini maksudnya gitu, ya kumpul 2 minggu sekali nggak apa-apa. Dulu tuh Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf Sewun, oh iya, masya Allah. Ada yang gitu. Nabi Muhammad bin Hadi As-Segaf. Kita baca kitab Tuhfatul Ashraf. Itu kalamnya tuh masih tulisan tangan tuh. Itu beliau cerita katanya dulu tuh Imam Malik punya murid 30 orang. Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahimah itu punya 30 orang santri. Di antara banyak santrinya ada 30 orang. Yang mana 30 orang ini ngaji tekun sama Imam Malik. Tiba-tiba datang syukuran nih. Biasa, ya kan, orang tuh yang rajin ngaji biasanya nggak ada syukuran biasanya. Betul nggak? Nggak ada syukuran, nggak ada kerjaan, ngaji rajin tuh. Giliran ada syukuran, batang hidungnya nggak kelihatan. Kira-kira ada nggak tuh orang yang kayak begini? Insya Allah nggak ada, insya Allah ya. Nggak ada satu yang banyak. Alhasil, karena ada syukuran 30 orang ini akhirnya apa? Mogok, berhenti karena ngaji lagi sama Imam Malik. Akhirnya ya udah syukur ya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan hilang dah tuh, nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba terdengar ada satu orang yang di situ apa? Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebutin kitab Tuhfatul Ashraf dalam salah satu rawahannya beliau. Nah, kemudian ketika wafat, ada satu orang dari murid Imam Malik yang lain itu bermimpi ketemu ini anak nih yang masih ngaji terus meninggal dunia. Maka kemudian akhirnya apa? Didapati dia itu duduk di kelas-kelas ulama-ulama besar. Ditanya dong, betul nggak? Lah kita ini kenal sama dia, ya kan? Yang mana dia nih ngopi sama kita, jelas sama kita, ngobrol kongko sama kita, ya kan? Terus makan, ya pokoknya kita tahu seharian dia. Lah tiba-tiba di mimpinya dia duduk sama sekelas Syekh Fahir Muqaddam, sekelas Al-Imam Idrus, Al-Imam Segaf. Kira-kira kita bakal nanya nggak dia? Bakal nanya kita.
Maka ditanya nih, ya, si anak ini nih yang duduknya di kelas tinggi. Bimanil tahadihid darajah, hadal maqam. Ente dapat dengan apa nih? Kok bisa ente mati tahu-tahu apa? Jadi orang besar di alam barzakh. Maka kemudian dia cerita begini katanya. Iya, waktu saya meninggal dunia di alam barzakh di kuburan, ya, tiba-tiba ada seruan untuk apa? Saya ditempatkan di tempat mereka. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan anak ini waktu hidup di dunia dia lagi belajar ilmu. Kalau enggak saya cabut ilmunya, ini kurang lebih bahasa begitu. Dia bakal jadi ulama, dia bakal jadi waliullah, dia bakal jadi orang besar. Nah, ketika saya cabut nyawanya, nggak jadi dia orang besar, tapi saya jadiin dia orang besar, ulama besar di alam barzakh. Akhirnya dia diajarkan oleh malaikat utusan Allah sampai jadi ulama besar. Jadi gitu, tenang aja udah, niat tolabil ilmi aja udah, niat nyari ilmu aja, biar kata 2 minggu sekali, biar kata seminggu sekali. Mansar ala darbi wasol, orang yang jalan ke tujuannya suatu saat nyampe. Ini kita lagi healing nih. Ini mukanya jarang healing deh, ini depannya. Yang misalnya kayak jarang bawa healing deh. Mukanya pada sumpah semua ini. Nah, orang misalnya, ya, ngobrolin, ngopi, gitu. Ya, setiap pagi dia ketemu ngopi. Nah, ngobrol. Kayaknya kita ke Bandung enak ya. Wah, enak semua. Kita pokoknya pemandangan ini segala macam. Dia jangan Bandung deh, kebun binatang deh. Masuk 4.000 murah. Kebun binatang tuh dekat ya. 4.000 harus kalau tadi. Ya, kayaknya itu sering di kebun binatang kayaknya. Nah, alhasil ya, dia cerita lagi. Kalau misalnya kita masuk kebun binatang, kita bisa melihat ikan uak, bisa melihat ya, macam-macam jerapah apa dan besok ngobrol lagi, cerita lagi, jalan-jalan. Kira-kira nyampe nggak tuh ke kebun binatang? Nggak bakal nyampe, hampir miliki aku juga bakal nyampe, betul nggak? Tapi kalau dia ngobrolin langsung jalan, mau pakai kereta kek, mau pakai mobil kek, mau jalan kaki kek, mau ngesot kek, nyampe nggak? Kira-kira kalau ngesot nyampe di berapa? Kalau ngesot kira-kira nyampe berapa hari tuh? 3 hari. Kalau ngesot kira-kira nyampe berapa hari? Dari sini ke kebun binatang gila orang ngesot. Gimana tuh? Nyampe nggak tapi kira-kira? Nyampe. Kita juga sama, biar kata ngaji 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Lebih dari sebulan sih kebangetan itu. Ya, sebulan sekali nggak hadir juga, ya kan? Kalau kita niat thalabul ilm nyampe. Nah, jadi ya niatin aja cari ilmu. Wahab Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Mashhad, Masya Allah, di Al-Qirtas Syararatibul Attas, ya, itu disebutkan. Ini kita kalau beli Al-Qirtas ada di dulu yang enak ya, kitabnya banyak begitu. Masya Allah, itu disebut di Al-Qirtas, ya kan, bahwasanya ada satu hadis Nabi SAW yang ajib. Nah, ya, belum lagi kali bisa ya. Man salak tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Mashhad. Itu beliau mengatakan faham al-isyarah bi anna man khutima lahul husna kana mayyuhu al-jannah. Fayalah hadinna haitsu syahida Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilm mursilun ila jannah. Itu kalamnya ajib Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan katanya man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahin dia satu jalan menuju surga. Nah itu maknanya bagaimana tuh kata Habib Ali? Kata Habib Ali katanya pahami isyarah daripada perkataan Nabi bahwa orang tuh kalau dia masuk surga maka dia harus melewatin mati husnul khotimah dulu katanya. Nggak bisa orang ntar masuk surga dia matinya husnul khotimah, nggak bisa. Nah terus akhirnya beliau mengatakan kayalah Habibin Nabi hai syahida Rasulullah SAW. Betapa beruntungnya, ya, betapa bahagianya, betapa girangnya yang jamin, yang bersaksi Nabi SAW di anna talabal ilm mursilun ila jannah, bahwa menuntut ilmu bakal nyampein dia ke dalam surga. Artinya begini, orang tuh yang rajin hadir majlis roha, majlis ilmu, dia bakal pasti dapatin husnul khatimah. Yang mana dari husnul khatimah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat di khair wa afiyah. Mudah-mudahan Allah taala kasih kita keberkahan, Allah taala kasih kita nafahat, barakat, mudarat, wa imdadat di khair wa afiyah. Ala hadhihi wa ikunyakum syarru la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Fatihah. Mohon maaf ya Pak,
ikhlasnya ya, apa namanya, kalau ada kata-kata yang kurang sopan segala macam, apa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.